Ini pertanyaan paling keren selama 2 minggu ini. Yang nanya Kiai soalnya. Tapi itu bukan bertanya kamu nanya yang ala itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Seandainya ayat ini membahayakan akidah awam, terus kenapa ayat ini diturunkan? Jangan-jangan ketakutan kita berlebihan. Karena kita membayangkan orang awam itu selalu di bawah kita. Betapa banyak saya bertemu orang awam, maaf Kiai, awam baca kitab, tapi zuk dia lebih kuat daripada saya. Banyak sekali. Ilmu Allah kan luas ya. Saya belajar kitab-kitab begini, alhamdulillah Allah mudahkan. Saya kira sudah paham. Ketemu seseorang yang gak pernah nyantri, bahas begini, cukup dengan beberapa kata, selesai. Saya mikir, untuk apa aku sekolah selama ini? 12 tahun, S1 sampai S3, SD sampai SMA juga 12 tahun. Berapa tahun tuh? 28 tahun, ya Rob. Tapi kemudian saya ambil hikmahnya. Ilham itu turunnya sama, Ki. Tapi ketika ada input, outputnya ini akan penting sekali. Output itu adalah pilihan kata dalam mensyarah, dan itu bergantung kualitas kita sekolah. Mohon maaf ya, kalau kita matang dalam akidah, terutama akidah Ahlussunnah, ini yang dulu pernah terjadi pada murid Abah Anom. Jadi ada salah satu murid beliau itu membuka kajian tarekat tasawuf di TV, dulu TPI. Diproteslah oleh wakil-wakil talqin yang lain. Laporlah ke Abah Anom. Qaddasallahu sirra. Apa kata beliau? Kalau yang bukanya yang ahlinya nggak apa-apa. Maksudnya apa? Kalau yang buka kamu yang gawat, kalau yang buka ahlinya nggak apa-apa. Ayat yang tadi Kiai bacakan itu ayat favorit saya, dan ijazahkan guru kami dulu untuk bacanya 3, 5 atau 7 kali atau sekali ba'da sholat. Biasanya kami baca ba'da zikir, tawajjuh, itu laqad ja'akum. Ya, di ujung ayat wabil mu'minina raufur rahim. Allah menyebut Nabi Muhammad SAW dengan namanya, yaitu Rauf dan Rahim. Benar enggak? Allah enggak takut kok. Kenapa kita takut? Makanya inilah rahasia kenapa ayat ini sulit dulu muncul. Bukan sulit muncul, dia sudah ada. Tapi Sayyidina Utsman dengan pimpinan proyek pengumpulan mushaf, Zaid bin Sabit, itu hafal ayat ini. Cuma dia nggak punya saksi. Nggak punya saksi. Ditunggulah sehari 2 hari, yang datang bahas ayat yang lain. Surat At-Taubah ini belum lengkap. Nunggu saksi. Tahu-tahu datang orang yang bergelar syahidani, dzus syahadatain, orang yang bergelar 2 saksi. Namanya Khuzaimah bin Sabit, yang dulu waktu Nabi membeli kuda, membeli hewan di pasar, masih ingat hadisnya riwayat Nasai. Terus itu yang jual Arab Badui, bisa orang Arab Badui sampai sekarang begitu. Sekarang ngomong apa, besok bukroh yataghayyar, besok lain lagi. Benar gak? Ya, antum paham sedikit lah kalau pernah bermuamalah dengan orang-orang Arab. Nggak semua Arab ya, tapi Arab Badui. Nabi udah beli murah, tiba-tiba ada yang nawar setelah beberapa menit lebih mahal. Nabi mau ambil, kata orang Arab Badui, ente kenapa ambil? Loh, kita kan sudah tadi transaksi. Enggak ada cerita, kan belum kamu ambil. Akhirnya Nabi, disitulah Nabi kemudian bertanya kepada orang di pasar, hei orang-orang di pasar, adakah yang jadi saksi untukku bahwa aku tadi sudah deal dengan Arab Badui ini? Nggak ada.
Tiba-tiba dari ujung pasar ada orang datang, namanya Khuzaimah bin Thabit. Dia mengatakan, saya saksinya ya Rasulullah bahwa orang Barat Badu ini sudah deal, baru diserahin. Bubar, Nabi tanya, Khuzaimah, bukannya engkau tadi tidak hadir? Ya, tapi kan aku di pasar. Kira-kira begitu. Kalau engkau yang berbicara wahai Rasulullah, nggak perlu saksi. Maka Nabi kasih gelar dia satu orang dihitungnya 2 saksi. Ketika laqad ja'akum ini belum diinput masuk ke mushaf, datang Khuzaimah bin Thabit mengatakan, saya hafal ayat ini bahwa ini dari Quran surat At-Taubah. Langsung dimasukin. Kenapa? Ketika tim anggota lain mengatakan, saksimu mana? 2 orang. Kata Utsman, gak usah, dia dihitung Rasulullah 2 saksi. Langsung ditulis. Ternyata ayat itu luar biasa berat. Raufun Rahim. Itu pertanyaan saya, Kiai. Seandainya ayat ini berbahaya bagi orang awam, kenapa dikeluarin? Azim nama Allah bukan? Kenapa disebut di Quran wa innaka la'ala khuluqin azim? Seandainya berbahaya untuk orang awam, kenapa dikeluarin? Ya kan? Berarti umat Islam itu nggak usah khawatir. Umat Islam itu sudah beres tauhidnya. Hamba ya hamba, Allah ya Allah, selesai. Nggak akan pernah hamba jadi Tuhan, Tuhan jadi hamba. Nggak usah gitu deh Kiai. Santri Kiai ini ngapalin yang Kiai apal, dia jadi seperti Pak Kiai nggak kan? Cuma mirip tapi beda. Ya, ada orang mau niru Pak Kiai, dia jadi Kiai nggak? Enggak. Saya pinjam sarung Kiai sebulan. Setelah sebulan jadi punya saya nggak? Bolehkah saya klaim bahwa itu punya saya? Maka dalam Ibnu Athaillah disebutkan bahwa jangankan engkau mengklaim kepemilikan Allah jadi milikmu, engkau klaim punya makhluk jadi punyamu aja tidak boleh. Apalagi ada seseorang mengklaim hamba Allah jadi Tuhan, atau hulul kepada Allah, atau ittihad kepada Allah, itu mustahil. Kalaupun ada, paling itu kalimat-kalimat gombal, seperti Kiai ngomong ke kekasih, engkau belahan hatiku. Itu ittihad tuh Kiai. Dalam ilmu akidah itu syirik gitu, batil itu. Tapi dalam bab cinta tidak kena hukum akidah. Ya kan? Mana babnya? Karena hubbuka syai' yu'mi wa yusim, kan gitu di hadis Abu Daud, walaupun hadisnya dhaif tapi maknanya sahih. Cintamu membuat engkau buta dan tuli. Orang dicinta begitu. Disitulah saya paham kenapa Al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar ini dimaafkan, walaupun secara adab Al-Muhammadi kena. Nabi Muhammad kan gak pernah bilang anallah ya kan. Maka secara adab Al-Muhammadi mereka melanggar adab. Makanya yang mahkamah untuk mereka yang pantas para aulia, bukan fuqaha. Yang membuat mahkamah untuk Syekh Siti Jenar siapa? Para aulia bukan? Aulia, maka udah beres sudah. Para wali di Jawa kemudian mengadili Syekh Siti Jenar. Mereka ngerti yang dirasakan Syekh Siti Jenar. Karena dia kelewat, adabnya kena. Yang boleh yang cuma dikatakan di Quran. Di Quran menyebut bahwa Rahim, Rauf, sifat Allah, nama Allah dilekatkan ke Nabi Muhammad, itu boleh. Maksudnya apa? Engkau tidak akan faham rahimnya Allah jika tidak melalui rahimnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau tidak akan faham raufnya Allah kecuali engkau fana dalam hubbu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fana dulu pada beliau, baru faham. Habislah diri dalam nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kita ngerti. Oh, Rahman Rahim Allah itu apa? Malam yazuk lam ya'rif.
Itu sebabnya sufi-sufi itu nggak ada benci dalam kamus hatinya, nggak ada sama sekali.